untuk menguasai bangsa Nusantara seperti itu dengan cara adu domba. Jadi generasi-generasi muda antar suku Jawa akan diadu dengan suku lain seperti itu. Makanya banyak sekali beredar video-video seperti mengatakan orang Jawa itu adalah hama. Salam budaya, rahayu, 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 Om Swastiastu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang Pulau Bali ya. Dahulu sampai sekarang itu sudah terkenal sampai ke mancanegara karena daya tarik tempat wisata dan juga adat budaya yang ada di Bali ya. Jadi Bali itu menjadi pusat perhatian di seluruh dunia dan menjadi ikon wisata budaya yang ada di Indonesia. Pulau Bali tersebut semakin lama semakin akan terus didatangi oleh wisatawan dari domestik maupun mancanegara. Dan pastinya jadi beberapa komentar dari teman-teman yang ada di Bali mengatakan bahwa Bali yang sekarang ini sudah macet total ya. Saya juga percaya walaupun saya tidak menyaksikan secara langsung, mengatakan bahwa Bali sekarang khususnya yang ada di Denpasar atau tempat-tempat menuju ke wisata yang terkenal di Bali itu sekarang sudah macet total. Jadi Bali itu semakin lama atau semakin terkenal ya, semakin terkenal akan selalu didatangi oleh wisatawan ya. Itu harus dipersiapkan oleh pemerintah Bali ya. Jadi untuk menanggulangi kemacetan tersebut seperti itu, jadi buat teman-teman atau buat warga yang ada di Bali itu jangan kaget. Jadi Bali itu semakin terkenal akan semakin macet tersebut ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Bali harus bisa menjaga lingkungannya masing-masing, jangan sampai kecolongan persaingan pariwisata di seluruh dunia. Jadi Bali itu mewakili pariwisata yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi sebenarnya di Indonesia itu juga banyak sekali wisata yang menarik, tidak hanya di Pulau Bali seperti Danau Toba seperti itu, tapi kebanyakan warga turis asing dari mancanegara itu lebih memilih ke Pulau Bali karena Bali itu memang berbeda seperti itu. Jadi Bali itu sudah punya ciri khas, mayoritas penduduknya itu agama Hindu seperti itu. Jadi kalau di Pulau Bali itu mau dirubah dengan mayoritas agama lain ya mohon maaf banget itu tidak bisa, karena itu sudah menjadi daya tarik dunia seperti itu. Karena Bali itu berbeda seperti itu. Bali itu berbeda dengan yang ada di tempat-tempat lain seperti itu. Jadi sebenarnya Pulau Jawa itu juga kepengen seperti ada seperti suasana di Bali seperti itu, tapi itu sudah tidak mungkin. Seperti saya sebagai pribadi, sebagai orang Jawa, cuma bisa mendoakan atau mensupport dari jauh supaya Bali itu tetap seperti yang sekarang ini, jangan sampai berubah. Banyak sekali konten kreator di media itu mengatakan Bali gimana ya kelanjutan 10 tahun lagi atau 50 tahun ke depan. Apakah Bali akan seperti Bali sekarang ini, ataukah Bali akan berubah karena tergerus karena zaman, tergerus karena peradaban-peradaban baru seperti itu. Dan saya juga sangat berharap Bali itu tidak tergoyahkan, tetap kekeh dengan pendirian, dengan warisan budaya leluhur Nusantara yang ditinggalkan oleh orang-orang zaman dulu dan sampai dipertahankan sampai sekarang. Itu harapan saya sebagai orang Jawa ya. Penganut orang Bali itu penganut agama Hindu, dan agama Hindu yang ada di Bali itu berbeda dengan agama Hindu yang di India ya, seperti itu. Jadi sangat berbeda karena perpaduan penganut agama Hindu yang ada di Bali itu perpaduan antara kepercayaan lokal dan juga Hindu dan Buddha yang ada di Nusantara itu sejak zaman dulu sampai sekarang, dan juga perpaduan antara agama Hindu dan juga
kepercayaan lokal yang ada di Bali. Jadi Hindu yang ada di Bali itu adalah Hindu Nusantara, Hindu dari Jawa, dan juga Hindu dari Bali. Jadi seperti kemarin pernah ada wacana dari pemerintah mau mengadakan wisata halal, wisata syariah, itu tidak pantas atau tidak tepat untuk diterapkan di Pulau Dewata seperti itu. Orang-orang tertarik datang ke Pulau Bali itu karena budaya adat setempat seperti itu ya. Jadi kalau buat orang-orang dari luar negeri atau orang mancanegara itu kalau sekedar mau mencari pemandangan alam atau sekedar mencari ombak laut besar itu tidak harus datang ke Bali. Di tempat lain juga banyak di seluruh Indonesia dan bahkan di daerah-daerah di Asia Tenggara seperti itu. Tapi mereka datang ke Bali itu bukan karena ombak tersebut, karena keunikan budaya lokal, budaya adat istiadat, budaya keagamaan yang ada di Bali itu membuat orang-orang itu datang dari jauh-jauh sampai ke Indonesia hanya untuk menikmati hidup. Karena bagi mereka, bagi orang luar Bali itu sudah dianggap seperti surga dunia. Jadi yang namanya surga itu tidak hanya bisa dinikmati atau bisa diangan-angan orang di alam kelanggengan atau alam setelah orang meninggal, tapi yang namanya surga itu juga ada di dunia nyata. Contohnya seperti di Indonesia ini adalah tempat surga dan berbeda dengan daerah-daerah lain seperti itu. Jadi kehidupan di Indonesia itu berbeda dengan kehidupan di luar negeri. Kita tengah malam mau lapar, mau makan, cari jajanan, cari gorengan seperti itu ada di tempat kita. Itu berbeda seperti beda dengan di luar negeri. Contohnya seperti Amerika yang terkenal dengan adidayanya yang luar biasa, tapi mau cari gorengan, mau cari tongkrongan tempat ngopi itu tidak ada. Ada yang komplit itu cuma ada di Indonesia. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu harus selalu bersyukur dan mempertahankan kesatuan dan persatuan untuk semua kalangan dari berbagai suku, berbagai wilayah. Itu kita tuh harus bersatu untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, karena negara Indonesia itu adalah negara tanah surga. Jadi makanya sejak zaman dulu itu di era penjajahan silih berganti datang untuk menjajah Indonesia. Karena apa? Di Indonesia itu semua ada komplit. Jadi tanahnya subur, sumber air ada, dan dimanapun ada, mau cari tanam, mau nanam apa aja itu ada. Gemah rimpah loh jinawi itu yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang pengen menjajah ke Indonesia seperti itu. Mulai tambang emas, tambang batu bara, batu mangan, dan lain-lainnya ada seperti itu. Jadi makanya kita sebagai orang Indonesia kita harus selalu menjaga Nusantara ini. Dalam penjajahan sekarang ini berbeda dengan penjajahan zaman dulu. Kalau penjajahan dahulu mengangkat senjata, mengangkat pedang, mengangkat tombak dan lain-lainnya. Tapi sekarang itu untuk merebut Indonesia, untuk menguasai bangsa Nusantara seperti itu dengan cara adu domba. Jadi generasi-generasi muda antar suku, suku Jawa akan diadu dengan suku lain seperti itu. Makanya banyak sekali beredar video-video seperti mengatakan orang Jawa itu adalah hama. Itu sebutan dari orang-orang luar Jawa, mohon maaf, itu memang nyata banyak sekali menyebutkan seperti itu. Itu adalah sebuah trik adu domba. Jadi kita sebagai orang Jawa maupun orang luar Jawa jangan sampai terpancing oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu, yang akan memperkeruh keadaan. Dan tujuannya supaya kita sebagai orang Nusantara, orang Jawa itu tidak rukun seperti itu. Kalau sudah tidak rukun akan mudah akan ditumbangkan atau dikuasai seperti itu ya. Jadi saya akan melanjutkan ke Pulau Bali. Jadi untuk generasi-generasi muda yang ada di Bali, untuk tokoh-tokoh masyarakat adat dan istiadat di desa setempat itu, untuk selalu mempererat tali persaudaraan, yang utama generasi-generasi muda. Karena apa? Generasi-generasi muda itu yang akan melanjutkan orang-orang yang sudah tua untuk melanjutkan ya seperti itu. Dan untuk generasi-generasi yang akan datang atau yang masih anak-anak itu harus diperkenalkan adat dan budaya. Jangan sampai lupa
siapa leluhurnya. Jangan sampai terpengaruh, harus ditanamkan mulai dari sekarang, walaupun masih ibaratnya sekolah TK, sekolah SD seperti itu adalah sebuah pupuk fondasi untuk memperkuatkan daya ingat, daya pikir generasi muda yang akan datang, supaya tidak lupa yang namanya akan leluhur, supaya mencintai leluhur seperti itu. Jangan sampai ketika sudah dewasa itu akan mudah terpengaruh dengan janji-janji atau sudah terpengaruh dengan pergaulan yang sekarang ini. Pergaulan yang ada di Indonesia itu sudah seperti pergaulan yang ada di luar negeri seperti itu. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata atau salah menyebutkan atau menyinggung kelompok tertentu atau menyinggung perasaan tokoh masyarakat atau masyarakat penonton di channel saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan saya membuat konten-konten seperti ini adalah dalam bentuk toleransi untuk menjaga Nusantara seperti itu, karena ini yang hanya yang bisa saya lakukan seperti itu ya. Terima kasih, salam budaya Nusantara.